channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membagikan kepada kita semua bagaimana membuat website perangkat pembelajaran melalui aplikasi Canva. Tentunya tujuan dari pembuatan website ini agar memudahkan kita sebagai tenaga pendidik dan juga sekaligus memudahkan pengawas, memudahkan kepala sekolah untuk melihat perangkat pembelajaran yang kita buat dan dapat diakses kapanpun, dimanapun. Melalui website ini kita hanya mengirimkan satu link dan pengawas beserta kepala sekolah dapat melihat perangkat pembelajaran yang kita buat. Kalau sebelumnya perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu buat dengan mengeprint atau lewat dokumen file fisik, pada website ini hanya berupa soft copy saja. Ya, jadi ini sangat memudahkan kita, memudahkan pimpinan sekolah untuk melihat perangkat pembelajaran yang kita buat melalui aplikasi Canva dan melalui fitur website yang ada di Canva. Nah, ini adalah contoh website perangkat pembelajaran. Nah, di sini kita bisa hanya satu kali klik saja, maka perangkat pembelajaran kita itu dapat dilihat oleh setiap orang yang memiliki akses atau link yang kita bagikan. Ya, misalnya di sini adalah kelengkapan administrasi mata pelajaran sejarah kelas 10 fase E. Nah, tinggal klik saja ya, kalender pendidikan contohnya. Ya, kita klik. Maka tampilannya akan terintegrasi dengan Google Drive yang kita miliki. Nah, saran Bapak Ibu dari saya adalah bagaimana kita memanfaatkan akun belajar.id kita, ya, baik itu Google Drive dari akun belajar kita maupun menggunakan akun belajar.id dalam membuat akun Canva. Nah, tentunya kelebihannya adalah dalam akun belajar ID ini yang kita daftarkan di Canva dapat memberikan kita fitur-fitur yang tentunya gratis yang diberikan oleh Canva. Jadi panduan mengaktifasi Canva untuk pendidikan ini nanti saya akan sematkan dalam YouTube atau video ini. Jadi Bapak Ibu nanti akan mengklik dan melihat informasi-informasi bagaimana cara mengaktifasi akun belajar ID ini di aplikasi Canva, sehingga banyak fitur-fitur gratis yang bisa kita buat dan tentunya bisa membuat kita untuk berkreasi, berinovasi dalam membuat perangkat pembelajaran yang kita akan lakukan dalam kelas, ya, maupun file-file presentasi. Ya, tentunya ini sangat memudahkan Bapak Ibu. Nah, sebagai informasi bahwa website perangkat pembelajaran ini terinspirasi dari seorang konten kreator dan juga seorang guru, ya, namanya Bapak Idam Sumirat, ya, konten kreator dari komunitas guru belajar. Nah, berikut langkah-langkahnya Bapak Ibu untuk lebih memudahkan, ya. Tentunya kita masuk dalam Canva kita. Nah, tampilan beranda awalnya seperti ini. Dan pada pojok kanan ini ada fitur situs web, tinggal kita klik. Nah, di sini banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan, Bapak Ibu. Ya, untuk mendesain website ya sesuai dengan kemauan atau keinginan kita. Ya, ya di sini banyak template-template yang bisa kita modifikasi tentunya agar tampilan website kita menarik. Ya, seperti itu.
Namun untuk mempersingkat waktu, saya akan eh, masuk dalam template yang saya telah buat, dan tentunya Bapak Ibu nanti akan mengakses juga templatenya, dan saya akan bagi linknya nanti. Nah, ini adalah template yang bisa Bapak Ibu gunakan, ya, dan fitur-fitur yang ada di dalamnya nanti Bapak Ibu tinggal ganti saja. Nah, kita klik templatenya. Nah, pada tampilan ini Bapak Ibu memiliki akses untuk eh, mengubah konten yang ada dalam portofolio ini. Nah, misalnya foto Bapak Ibu akan Bapak Ibu ganti misalnya. Nah, kita gunakan unggah gambar atau video saja. Ya, di sini ada fitur unggah gambar. Namun sebelumnya Bapak Ibu, bila Bapak Ibu dalam fotonya itu masih ada terlihat background, Bapak Ibu bisa menghapus backgroundnya terlebih dahulu. Nah, banyak sekali website, ya, banyak sekali tempat di mana Bapak Ibu bisa menghilangkan eh, background yang ada pada foto yang Bapak Ibu miliki. Nah, salah satu websitenya adalah ada di website Erase, ya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengunggah gambar yang masih ada backgroundnya. Kemudian contohnya misalnya ini, ya, ya maaf Bapak Ibu, ini ada sedikit, ya. Nah, ketika kemudian kita menunggu, nah, background yang ada pada foto Bapak Ibu sebelumnya akan dihapus secara otomatis, dan kemudian kita mendownload hasil dari eh, apa yang telah dikerjakan oleh website ini. Ya. Nah, ketika kita unduh, tentunya hasil dari gambar ini nanti akan bisa kita masukkan dalam aplikasi Canva. Ya. Nah, jadi kita unggah gambar dan kita lihat hasil download yang tadi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita tunggu sampai kemudian Canva berhasil mengupload gambar atau foto kita. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Tinggal kita seret saja masuk. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, kita tinggal mengatur ukurannya. Nah, kemudian kita tinggal mengganti namanya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah langkah pertama. Dan gambar-gambar ini bisa diganti Bapak Ibu sesuai dengan logo sekolah ataupun instansi di mana Bapak Ibu ditugaskan sebagai tenaga pendidik. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita masukkan dalam uh, template yang Bapak Ibu sudah lihat pada saat ini. Ya, kita masukkan lagi beberapa gambar misalnya, ya tinggal Bapak Ibu bisa menyeret saja gambarnya masuk dalam uh, template ini. Ya, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, itu cara pertama untuk mendesain uh, tampilan cover, tampilan awal dalam website Canva yang kita akan rancang. Nah, kemudian kita banyak hal yang bisa kita ganti di sini Bapak Ibu. Nah, contohnya misalnya Bapak Ibu tinggal ganti saja namanya di dalam sini, ya, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Dan bila misalnya mau membuat button yang lain lagi, tinggal copy kemudian paste. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah langkah pertama, dan langkah selanjutnya, ya, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana kemudian mengintegrasikan button ini ke halaman administrasi di fase
E misalnya. Ya, ya. Jadi ini tentunya memudahkan nanti orang yang mengakses website kita untuk ketika mengklik button yang ada pada halaman yang ketiga ini, maka nanti akan diarahkan ke halaman di mana perangkat tersebut terletak. Nah, seperti ini contohnya Bapak Ibu, ya. Jadi ketika kemudian tampilan di website kita seperti ini, nah ketika kita mengklik button misalnya fase E, maka kita diarahkan langsung ke halaman yang dimana administrasi perangkat pembelajaran kita itu kita buat. Nah, berikut caranya Bapak Ibu. Nah, tentunya pertama adalah kita klik, kemudian kita lihat di sini ada fitur tautan, atau juga bisa kita klik kanan, kemudian kita klik tautan, atau dengan menggunakan Ctrl plus K, ya. Nah, di sini kemudian kita bisa memilih di mana file kita itu letakkan, ya. Nah, misalnya di sini fase E. Nah, kita lihat di sini fase E di halaman ke-5. Nah, kemudian kita klik selesai. Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Ya, kita lihat pratinjaunya dulu. Ya, kita tunggu sejenak. Nah, ketika kemudian kita mengklik button fase E ini, maka langsung terintegrasi dengan administrasi di halaman fase E. Nah, ini tentunya sangat memudahkan Bapak Ibu. Nah, langkah selanjutnya adalah, kita tutup dulu. Langkah selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita bisa mengupload ya, atau mengintegrasikan file perangkat pembelajaran kita ini ke Google Drive, ya. Jadi ketika kemudian kita mengklik misalnya pengawas akan memeriksa kalender pendidikan misalnya, jadi mereka akan tinggal klik kotak kalender pendidikan ini dan langsung terintegrasi dengan Google Drive, ya. Nah, di sini ada kalender pendidikan yang mereka bisa melihat, ya. Begitupun dengan yang lainnya, misalnya alokasi waktu contohnya. Ya, dia akan terintegrasi langsung, ya. Jadi pengawas kita bisa langsung melihat setiap perangkat pembelajaran yang kita masukkan. Nah, begitupun dengan yang lain, ya. Nah, jadi berikut langkah-langkahnya Bapak Ibu. Nah, langkah pertama adalah kita mengupload file yang akan kita masukkan ke aplikasi Canva melalui Google Drive akun belajar.id, ya. Jadi kita menggunakan akun belajar.id Bapak Ibu. Nah, kita klik new, kemudian kita upload, ya. Kemudian kita memilih file yang akan kita upload ke Google Drive, contohnya kalender pendidikan. Ini hanya sebagai contoh saja Bapak Ibu. Nah, ini ada file kalender pendidikan, kemudian kita upload. Ya. Karena saya sudah mengupload sebelumnya kalender pendidikan, maka di sini ada kotak perintah Bapak Ibu. Tapi tidak masalah. Ya. Nah, ketika kemudian kalender pendidikan itu terupload seperti ini, ya, ini adalah yang baru saya upload, ya. Kemudian kita masuk ke pengaturannya dulu Bapak Ibu. Ini tujuannya supaya ketika orang yang dalam hal ini pengawas maupun kepala sekolah ataupun kolega kita yang ingin melihat file kita dapat memiliki akses untuk melihat Google Drive yang kita upload ini. Nah, kita masuk ke menu More Action, kemudian lihat kotak Share, dan kita atur di sini General Access-nya.
ya, supaya orang yang memiliki akses ini nanti dapat dengan mudah melihat, ya. Kita klik anyone with the link, ya. Nah, kemudian kita done, ya, setuju. Dan link ini yang kemudian nanti kita akan copy Bapak Ibu, ya. Kita copy link di sini, copy link. Nah, kemudian kita masuk ke Canva lagi. Nah, kita klik kanan, masuk ke tautan, link yang tadi kita copy dari Google Drive dan kita masukkan di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, kita paste saja. Nah, kemudian kita setujui, selesai. Maka secara otomatis, ya, file-file ini nanti akan terintegrasi dengan Google Drive kita. Nah, seperti contohnya Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke pratinjaunya lagi. Nah, ya, contohnya tadi kalender pendidikan, ya. Nah, kita klik saja kalender pendidikan. Nah, kita langsung diarahkan ke Google Drive, di mana kalender pendidikan itu kita upload. Nah, ini dia. Nah, jadi ini langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam mengupload file perangkat pembelajaran kita dalam kotak atau button-button yang ada pada layar yang Bapak Ibu lihat sekarang ini. Ya. Bagaimana kemudian mengupload alokasi waktu, sama tadi caranya dengan mengupload kalender pendidikan. Jadi cara pertama Bapak Ibu harus mengupload seluruh file perangkat pembelajaran di Google Drive terlebih dahulu. Dan kemudian link dari Google Drive itu kita kemudian copy dan masukkan di fitur tautan yang ada pada Canva ini. Ya. Kemudian ketika selesai kita buat seperti ini Bapak Ibu, maka langkah selanjutnya adalah mempublikasikan website ini. Nah, ini ada kotak publikasikan situs web. Ya. Namun sebelumnya kita lihat pratinjaunya dulu, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan kita atau belum. Ya. Nah, ketika kemudian kita lihat pratinjaunya bahwa ini semua sudah bagus, maka langkah selanjutnya adalah kita publikasikan situs web kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian kita publikasikan, ya. Nah, Bapak Ibu tinggal menuliskan nama link website yang Bapak Ibu inginkan di sini. Misalnya Bapak Ibu menggunakan nama, ya. Contoh saja saya gunakan Pak Irfan.my.canva.site. Nah, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, kemudian kita publikasikan Bapak Ibu, ya, kita publikasikan. Nah, kita tunggu beberapa saat, ya, untuk menyiapkan desain website yang telah kita buat sesuai dengan kebutuhan kita. Kita tunggu beberapa saat, ini tidak memakan waktu lama Bapak Ibu. Ya, kita tunggu sedikit lagi. Ya, hampir selesai Bapak Ibu untuk proses penyiapan desain website kita. Nah, situs website kita itu seperti ini. Ya, ini tadi yang saya buat. Ya, ya. Jadi kita lihat situs webnya. Kita masuk, kita klik aja kotak ini. Dan tampilan situs web kita seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi sangat mudah untuk kemudian kita bisa mengedit, mempublikasikan website pribadi kita. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan Bapak Ibu. Terima kasih untuk perhatian dan saran maupun kritik saya terima dari Bapak Ibu melalui kolom komentar di video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.